Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran logika matematika dan himpunan gitu ya. Masih materi yang berkaitan dengan dua bab sebelumnya kemarin tentang kuantor dan pembuktian matematika. Makanya tadi saya minta Anda semuanya untuk mempelajari kembali tentang kuantor dan tentang pembuktian. Kenapa? Karena sore hari ini kita akan belajar ini. Ini sebenarnya masih lanjutan dari pembuktian gitu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak diskusikan tentang pembuktian langsung dan tak langsung, juga tentang pembuktian dengan induksi gitu ya, untuk membuktikan pernyataan yang memuat bilangan asli gitu ya. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan salah satu pembuktian untuk pernyataan yang memuat kuantor, atau dalam beberapa literatur disebutkan selain kuantor juga disebut dengan quantifier gitu, sama saja. Jadi kuantor atau quantifier universal dan eksistensial. Kalau di bukunya yang di-share di Spada ini, set logic and function ini, set function and logic ini, di sini disebut dengan proving existence statement. Jadi ini pembuktian statement atau pernyataan yang memuat ini ya, kuantor eksistensial. Jadi kalau terdapat x bla 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 x, itu bagaimana pembuktiannya. Ya, di sini ada, kalau Anda mau baca halaman 43 ini ya, kalau yang ini juga masih satu halaman ya. Diawali dengan pembuktian ini, proving existence statement, sama yang berikutnya proving for all statement. Jadi ini yang kuantor universal. Pembuktiannya contohnya bagaimana, di sini ada, cuman tidak terlalu banyak varian di sini. Saya akan menggunakan, jadi saya menemukan ini, nanti mungkin akan saya share juga filenya. Ini berbahasa Indonesia gitu ya. Kalau nggak salah ini punya dosen Universitas Sumatera Utara, buku tentang struktur aljabar, tapi di awalnya banyak tentang logika juga. Diawali dengan pendahuluan tentang logika matematika, itu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, supaya dimudahkan dalam mempelajari perkuliahan kita sore hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, ini ya. Jadi kalau nanti Anda sudah belajar matematika tahap yang lebih lanjut lagi gitu ya, nanti di beberapa literatur, di buku-buku tentang buku-buku induk matematika, entah itu tidak harus buku aljabar, buku kalkulus bisa, buku graf bisa, kemudian buku kombinatorik bisa gitu ya. Apalagi kalau di buku-buku aljabar, Anda akan seringkali mendapati pernyataan-pernyataan yang memuat kuantor atau quantifier gitu ya. Dan ternyata dalam pernyataan itu tidak harus ditulis dalam bentuk implikasi. Jadi pernyataan yang kita jumpai bisa berupa proposisi seperti ini, bisa berupa teorema, bisa berupa lemma, bisa berupa akibat, atau akibat itu apa kemarin? Akibat itu aku tiba-tiba lupa. Kemarin itu lupa saya. Itu ya. Kita akan menjumpai pernyataan yang tidak dalam bentuk implikasi, maksudnya seperti itu. Dan itu justru lebih banyak akan kita temui mungkin ya. Akan lebih sering kita temui. Nah, teman-teman semuanya, beberapa ini pernyataan yang memuat kuantor tidak dalam bentuk implikasi seperti ini, kita bisa menyatakannya dalam bentuk implikasi jika kita ingin melakukan pembuktian dengan cara yang sebelumnya sudah kita diskusikan kemarin, misalkan dengan cara
pembuktian langsung atau kontraposisi atau kontradiksi bisa kita gunakan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan berkuantor. Jadi contohnya seperti ini langsung saja ya. Contoh proposisi 141 ini. Di sini kalau kita baca sekilas seperti ini, untuk semua bilangan bulat positif n, ini berlaku n pangkat 3 minus n habis dibagi oleh 6 gitu ya. Nah, ini kan tidak dalam bentuk implikasi jika X maka Y kan, bukan gitu. Bukan jika P maka Q, bukan. Tapi ini adalah kalimat yang memiliki kuantor universal di sini. Untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, ini kan kuantor. Jadi ini kuantor universal untuk bilangan positif N, ini semua bilangan positif N, maka nanti harus berlaku ini, N pangkat 3 dikurangi N, bentuk seperti ini, itu harus habis dibagi oleh 6. Nah, bagaimana kita membuktikan model pernyataan seperti ini, gitu ya. Nah, di sini perhatikan bahwa kita bisa menyatakannya atau mengubahnya menjadi suatu implikasi. Perhatikan di sini poin ini, yang saya blok ini. Jadi tadi di atas tadi bunyinya ini, untuk semua bilangan bulat positif n, n pangkat 3 minus n habis dibagi oleh 6, itu kalau dinyatakan dalam implikasi akan menjadi seperti ini. Jika n adalah bilangan bulat positif, maka n pangkat 3 minus 6 habis dibagi 6. Gitu ya. Jadi perhatikan, kalau kita rasakan ini ya maknanya pernyataan ini, jika n adalah bilangan bulat positif, gitu ya, maka n pangkat 3 minus n habis dibagi 6. Nah, ini kan bentuk implikasi, di dalamnya tidak ada kuantor, tapi maknanya sama atau ekuivalen dengan proposisi ini. Jadi kalau ini kan sama aja gini, semua bilangan bulat positif n, berarti kan jika n itu bilangan bulat positif, gitu ya, maka berlaku ini, n pangkat 3 min n habis dibagi oleh 6. Nah, artinya teman-teman semuanya, kita boleh membuktikan dengan cara ini tanpa implikasi, tapi kita juga boleh mengubah dalam bentuk implikasi seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan di sini bagaimana kalau diubah dalam bentuk implikasi, maka kita punya cara yang kemarin ya. Dengan cara langsung silahkan, kontraposisi silahkan, dengan cara tak langsung juga silahkan. Nah, di sini kita akan coba cek dulu yang menulis ini dengan cara bagaimana. Perhatikan di sini ada 2 poin yang akan dijelaskan di sini. Bagaimana pembuktiannya. Ini pernyataan yang muncul dari kesimpulan adalah bagaimana kita memperlihatkan suatu bilangan habis dibagi 6. Bilangan yang mana? Bilangan ini kan. N pangkat 3 min N ini habis dibagi 6. Kita akan nanti arahnya pembuktian ke sana. Jadi bagaimana supaya kita bisa memperlihatkan bahwa bentuk bilangan N pangkat 3 min N ini habis dibagi oleh 6. Nah, satu cara adalah dengan memperlihatkan bilangan tersebut habis dibagi 2 dan habis dibagi oleh 3. Jadi kalau suatu bilangan itu habis dibagi 6, caranya untuk membuktikan adalah bahwa bilangan itu juga harus habis dibagi oleh 2 dan ini berarti harus berlaku keduanya ya. Harus berlaku habis dibagi 2 dan habis dibagi oleh 3. Tidak boleh, ini bukan atau, kalau atau itu hanya berlaku salah satu nggak bisa. Kalau habis dibagi oleh 2 saja, belum tentu dia habis dibagi 6. Atau habis dibagi oleh 3 saja, belum tentu dia habis dibagi oleh 6. Tapi kalau sudah jelas dua ini berlaku, bahwa suatu bilangan itu habis dibagi 2 dan habis dibagi oleh 3, maka bilangan tersebut pasti habis dibagi oleh 6. Gitu ya. Dan nanti jadi ini clue-nya salah satunya ini, kita bisa menunjukkan bilangan tersebut habis dibagi oleh 2 dan habis dibagi oleh 3. Nah, kemudian dari hipotesis itu ya, hipotesisnya apa? Ini kan kita punya ini N pangkat 3 minus N. Nah, N pangkat 3 minus N ini kan bisa kita uraikan nih, kita faktorkan. Ini bisa kita bagi N dulu kan. N pangkat 3 minus N kita bagi N menjadi N kali N kuadrat min 1, kan gitu ya. N kali N kuadrat min 1. Nah, N kuadrat min 1 itu bisa kita faktor lagi menjadi yang belakang ini kan. Jadi, N dikalikan dengan N min 1 kalikan dengan N plus 1. Perhatikan di sini, kalau kita jeli, 3
bentuk ini, N, kemudian N-1 dan N+1, ini merupakan hasil kali dari 3 buah bilangan berurutan. Nah, ini teman-teman yang dulu pernah ikut olimpiade, suka dengan soal-soal olimpiade, biasanya jeli seperti ini ya. Pak, kok bisa? Kan ini tinggal diurutkan aja. Dibalik aja N-1 taruh depan gitu kan ya. Jadi kita kan punya 3 hal berurutan ini. N-1, N, N+1 gitu ya. Itu adalah 3 bilangan bulat yang saling berurutan. Nah, karena dia adalah 3 bilangan bulat yang saling berurutan, itu artinya perkalian 3 bilangan itu pasti habis dibagi oleh 2. Pak, kok bisa dari mana, Pak? Kalau 3 buah bilangan itu berurutan, pasti minimal salah satunya kan bilangan genap pasti. Kalau Anda pikirkan, kalau Anda punya 3 buah bilangan yang berurutan dikalikan gitu ya. Salah satunya atau mungkin bisa 2 itu kan bilangan genap. Lah kalau salah satunya atau salah duanya bilangan genap pasti dia habis bagi 2. Fix dulu, jelas dulu ya. Anda pahami dulu di situ. Oke, kalau sudah paham itu, kemudian perhatikan habis dibagi oleh 2-nya sudah clear bahwa dia 3 buah bilangan bulat yang dikalikan. Sudah berurutan tadi ya, pasti dia mengandung bilangan genap. Kemudian bagaimana kita mengecek bahwa dia habis dibagi 3? Perhatikan di sini. Karena itu berurutan N1, N dan N+1, maka salah satu dari mereka harus habis dibagi oleh 3. Iya Bang enggak? Kok bisa Pak? Nah, N ini perhatikan tadi. Ketahui kan N-nya bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu diawali dari berapa? Diawali dari 1 ya. Bilangan bulat positifnya. 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Itu. Maka nanti kita akan punya ini tadi perkalian dari kasih salah satu dari mereka habis dibagi oleh 3. Karena nanti ini ya, 3 bilangan yang berurutan ini karena mereka adalah bilangan bulat positif, maka apa namanya? Salah satunya merupakan kelipatan dari 3. Ya, meskipun ini salah ini harusnya kayaknya N-nya itu harusnya lebih dari 1 ya. Bilangan bulat lebih dari 1 harusnya ya. Kalau ini karena kalau ini 1 aja, 1/3 min 1 itu 0 Pak. 0 enggak? 0. Oh iya, sorry. 0 habis bagi. 0 pun harus habis bagi semua bilangan ya. Mohon maaf. Karena 0 dibagi semua bilangan ya 0 gitu ya. Jadi boleh 1 sih. Jadi itu apa namanya? Karena dia 3 bilangan yang berurutan, maka mereka akan melewati, pasti mereka salah satunya akan melewati kelipatan dari 3. Itu ya, bisa 0, 3, bisa 6, dan seterusnya. Itu jadi kita sudah punya 2 poin tadi. Yang pertama dia habis dibagi 2, yang kedua dia habis dibagi oleh 3. Nah, karena dia habis dibagi 2 dan habis dibagi 3, maka nanti kita bisa menjawab bahwa dia habis dibagi oleh 6. Nah, kira-kira kalau bentuk resminya seperti ini. Kalau dalam Anda boleh sih sebenarnya kalau mau dituliskan lebih detail gitu. Cuman kalau dalam buku-buku literatur, karena biasanya yang dianggap pembaca itu sudah cukup paham tentang konsep matematis, maka biasanya dia agak-agak disingkat-singkat. Contohnya seperti ini buktinya, bukti resminya. Perhatikan bahwa N-3 minus N itu sama dengan N-1 kali N+1 gitu ya. Ini dari mana? Dari pengurian ini tadi. Nah, ini adalah hasil kali 3 bilangan berurutan. Hal ini berakibat bahwa salah satu dari N-1, N dan N+1 adalah bilangan genap. Gitu ya. Dan salah satu dari mereka ada habis dibagi oleh 3. Nah, kalau bilangan genap tadi berarti habis dibagi oleh 2, dan salah satu dari mereka juga habis dibagi oleh 3. Nah, karena N-3 minus N ini habis dibagi oleh 2 dan 3, maka N-3 minus N habis dibagi oleh
Jadi ini ya, ini kira-kira boleh dibilang pembuktian langsung, jadi tidak menggunakan kontraposisi atau kontradiksi, karena ini sifatnya kita maju menggunakan informasi yang ada di hipotesa, kemudian ingin menunjukkan ini ya, ingin dibuktikan bahwa implikasinya ini berlaku gitu ya. Itu teman-teman salah satunya contohnya gitu ya, apabila kita menemui bentuk ini pernyataan yang memuat kuantor universal terus diubah terlebih dahulu ke bentuk implikasi. Nah, contoh lain misalkan biar Anda semakin paham. Ini contohnya. Jadi untuk setiap bilangan real A, B, C, D, E, F, elemen R, R-nya ini maksudnya R simbol real ya. Ini R-nya ini R simbol real gitu ya. Dengan syarat nanti AD minus BC itu tidak sama dengan 0, akan terdapat bilangan real X dan Y sehingga AX plus BY sama dengan E dan CX plus DY sama dengan F. Gitu ya. Jadi akan, kalau ada 6 buah bilangan real ini A, B, C, D, E, F dengan ketentuan ini AD min BC tidak sama dengan 0, maka kita akan punya 2 bilangan real lain yang memenuhi dua persamaan ini. AX plus B sama dengan E dan CX plus D sama dengan F, gitu ya. Nah, ternyata bentuk seperti ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk implikasi lagi. Perhatikan, Pak, bagaimana implikasinya di sini? Di sini, jika A, B, C, D, E, F elemen real, dan karena ini syaratnya setara dengan ini ya, dengan ini itu berarti setara, dan AD min BC tidak sama dengan 0, artinya ini harus dipenuhi semua, bahwa A, B, C, D, E, F elemen real, dan harus dipenuhi juga AD min BC tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear, lupa kok tiba-tiba muncul sistem persamaan linear, nah, karena kita punya 2 persamaan linear kan ini, AX plus B sama dengan E dan CX plus D sama dengan F. 2 buah persamaan linear yang saling berhubungan, itu dinyatakan dengan sistem persamaan linear kan ya. Mempunyai solusi. Lupa kata-kata mempunyai solusi dari mana? Kata-kata yang mempunyai solusi karena ini. Terdapat bilangan real X dan Y. Berarti X dan Y itu nanti akan terpenuhi oleh 2 buah bilangan real. Itu yang disebut dengan mempunyai solusi. Pak, kok kayaknya makin sulit ya. Anda nanti ini ya, ini jam terbang. Jadi besok lama-kelamaan Anda akan semakin paham. Nggak apa, diikuti dulu aja. Jadi ini, proposisi seperti ini, kalau Anda ingin melakukan pembuktian dengan implikasi, Anda boleh ubah dulu dengan seperti ini, menjadi implikasi seperti ini. Jadi syaratnya atau antesedennya atau sebabnya ini ya. A, B, C, D, F elemen real, dan AD min BC tidak sama dengan 0. Terus, ini konsekuennya atau akibatnya ini, sistem persamaan linear AX plus B sama dengan E, dan CX plus D sama dengan F mempunyai solusi. Bagaimana pembuktiannya? Perhatikan di sini. Ternyata ini bisa menggunakan teknik maju dan teknik mundur. Teknik maju bagaimana, teknik mundur bagaimana. Teknik mundur berarti semacam kontraposisi semacam saja sih, meskipun tidak persis dengan kontraposisi, maksudnya dilihat bagian belakangnya. Berarti kan di sini. Ini bagaimana mencari solusi persamaan linear. Maksudnya ini teknik mundur berarti dilihat dari apa sih yang ada di belakang ini. Yang ada di belakang ternyata adalah sistem persamaan linear yang mempunyai solusi ya. Berarti kan ini berkaitan dengan bagaimana kita mencari suatu solusi persamaan linear. Berarti kan di sini. Salah satu caranya kalau kita kan bisa menggunakan eliminasi. Nah, kalau eliminasi kan kita bisa misalkan menghilangkan untuk mencari Y, kita kan akan mengeliminasi X-nya dulu ya.
Maka untuk mengeliminasi X, ini yang pertama AX plus B sama dengan E, ini kita kalikan C, kemudian yang kedua ini CX plus D sama dengan F, kita kalikan dengan A. Biar apa? Biar nanti ini menjadi sama-sama ACX, ini juga ACX gitu ya. Nah, kita akan punya ini aja nanti, BCY sama dengan EC, dan ADY sama dengan F. Nah, dari dua itu nanti kita akan punya Y-nya ini. Y-nya sama dengan CE minus AF dibagi dengan BC minus AD. Gitu ya. Itu yang pertama. Dari mana Pak? Geli dewe gampang. Ini sistem menyelesaikan SPLDV itu loh. Ada kalikan ini. Ada kalikan kedua persamaan ini, satunya dengan C, satunya dengan A. Nah, ini tersisa Y-nya tinggal dikurangkan terus dibagi dengan difaktorkan dengan bentuk yang sama. Nanti Anda akan punya solusi untuk Y-nya ini. Y sama dengan CE minus AF dibagi BC minus AD. Nah, kemudian untuk mencari X baliknya, kita mengeliminasi Y biar Y-nya sama, maka ini yang pertama kita kalikan D, AX plus BY sama dengan E dikalikan dengan D, dan CX plus D sama dengan F dikalikan dengan B, gitu ya. Maka nanti kita bisa mengeliminasi Y-nya habis, ini dikurangi habis, kita tinggal punya ini nanti kan, ADX min ini berarti BCX itu sama dengan E minus ED ya, ED minus BF gitu ya. Dan nanti tinggal dibagi yang faktor dari koefisien dari X-nya menjadi pembagi ke kanan, ini akan menjadi ini nanti. Solusi X-nya diperoleh ini, DE min BF dibagi dengan AD min BC. Nah, itu ya. Kalau kita perhatikan di sini, syarat supaya X dan Y ini punya solusi apa? Perhatikan di sini. Ini kan bentuk pembagian. Penyebutnya sama ini. BC min AD, ini AD min BC. Saling minusnya lah. Jadi boleh Anda sebut di sini minus AD. Minus AD. Minus AD min BC itu ya. Kalau minusnya misalkan kita taruh di depan, di luar kurung, minus dalam kurung AD min BC, boleh kan? Ini juga AD min BC. Berarti supaya pembagian itu ada nilainya kan, pembaginya atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kan tadi syarat untuk ini tadi ya. Tidak boleh sama dengan 0 ini. Kalau dengan mundur berarti tadi itu ini tadi ya. AD min BC tidak sama dengan 0 itu menjamin adanya bilangan ini. Bahwa bilangan ini itu merupakan benar-benar bilangan real karena penyebutnya tidak 0 itu ya. Nah, terus bagaimana kalau diramu menjadi suatu pembuktian yang bisa dibaca oleh orang dengan enak gitu, kira-kira bagaimana? Perhatikan di sini. Karena AD min BC tidak sama dengan 0, maka X yang bentuknya DE min BF per AD min BC dan Y sama dengan CE min AF per BC min AD adalah buat bilangan real. Jadi X dan Y-nya itu merupakan bilangan real apabila AD min BC-nya tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa sistem persamaan ini AX min B, AX plus B sama dengan E dan CX plus D sama dengan F itu dipenuhi oleh tadi itu X-nya tadi itu. X ini dan Y ini tadi. Maka ditulis lagi di sini X sama dengan DE min BF per AD min BC dan Y sama dengan CE min AF per BC min AD. Itu ya. Jadi ini berakibat bahwa terdapat bilangan real X dan Y sehingga memenuhi ini tadi, SPL itu tadi AX plus B sama dengan E dan CX plus D sama dengan F. Kalau ada orang tanya, siapa sih bilangan real X dan Y-nya itu? Ya ini tadi, X-nya bentuknya seperti ini, Y-nya bentuknya seperti ini. Itu ya. Itu kira-kira. Kemudian nah, satu lagi dari sini, nanti terus setelah itu saya ambilkan dari yang lain nanti ya. Coba di sini pernyataannya bentuknya seperti ini. Untuk setiap bilangan bulat positif n,
terdapat bilangan prima P lebih besar N, gitu ya. Untuk setiap bilangan bulat positif N, terdapat bilangan prima P lebih besar N. Maksudnya ini maknanya kan, setiap kita mengambil suatu bilangan bulat positif N, kita selalu bisa menemukan bilangan prima yang lebih besar dari N tadi itu. Maksudnya kira-kira seperti itu maknanya. Nah, bagaimana membuktikannya? Perhatikan di sini. Pada kesimpulan kita dihadapkan pada pertanyaan bagaimana ini ya. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana menemukan suatu bilangan prima yang lebih besar dari suatu bilangan tertentu. Katakanlah M itu ya. Nah, di sini tadi N ya, sama aja. Tentu saja bilangan prima yang kita cari sangat bergantung pada M. Nah, karena setiap bilangan mesti mempunyai faktor prima, Anda bisa, kalau Anda ambil sembarang bilangan, Anda bisa bikin faktorisasi primanya kan. Maka satu hal yang kita ketahui bahwa siapapun bilangan prima yang kita cari, yang mestilah merupakan faktor dari suatu bilangan yang bergantung pada M. Nah, kalau kita dapat menemukan suatu bilangan sehingga semua faktornya lebih besar dari M, maka persoalan ini selesai, gitu ya. Yakni kita mendapatkan bilangan prima yang lebih besar dari M itu tadi. Nah, pertanyaan berubah menjadi bilangan manakah yang tidak mempunyai faktor sejati kurang dari M. Nah, yang tidak mempunyai faktor sejati kurang dari M itu adalah bilangan ini, M faktorial ditambah 1. Kalau Anda punya bilangan M, terus Anda ingin mencari suatu bilangan yang faktor sejatinya itu tidak kurang dari M, nih ya, Anda bisa menyatakan suatu bilangan M faktorial plus 1. Silahkan, coba aja. Misalkan 2 faktorial plus 1, maka pasti faktor dari 2 faktorial plus 1 itu tidak mungkin punya faktor sejati yang kurang dari M. Faktor sejati maksudnya faktor yang bukan 1 ya. 1 itu jelas faktor untuk semua bilangan ya. Faktor yang selain 1 maksudnya faktor sejati itu. Anda katakanlah di sini punya 3 faktorial. 3 faktorial plus 1 kan 7 kan ya. Pasti faktor dari 3 faktorial plus 1 itu tidak mungkin memuat faktor di bawahnya M. Lebih kecil dari M nggak mungkin. Gitu ya. Nah itu akan kita jadikan sebagai senjata nanti. Di sini perhatikan. Ini bukti resminya kira-kira akan dibentuk dalam pernyataan seperti ini. Jadi andaikan N adalah sembarang bilangan bulat positif, gitu ya. Nah ini ternyata di sini kan tidak menggunakan bentuk implikasi. Nah kalau tidak menggunakan bentuk implikasi, biasanya di awal pembuktian itu kalau dalam bahasa Inggris biasanya ini ya, let N be apa gitu. Jadi ini let N positive integer misalkan gitu ya. Itu maksudnya adalah mengatakan bahwa N itu sembarang bilangan bulat positif. Pak, kenapa harus ada kata-kata sembarangnya atau sebarang gitu ya? Itu karena supaya yang ingin kita buktikan itu adalah universal. Kenapa? Karena di sini memuat kuantor universal untuk setiap bilangan bulat positif N. Maka itu harus berlaku, pembuktian kita itu harus berlaku untuk seluruh bilangan bulat positif. Kita nggak boleh mengambil bilangan-bilangan tertentu untuk pembuktian, itu hati-hati ya. Jadi jangan sampai membuktikan suatu pernyataan yang memuat kuantor universal dengan cara memilih 1 atau 2 contoh, nggak boleh. Misalkan ini, Pak, saya ambil contoh aja N-nya 10. Nah, ternyata saya bisa menemukan bilangan prima 13 gitu ya. Yang lain mungkin, Pak, saya ambil bilangan bulat positif yang sangat besar, Pak, yaitu 1000. Ternyata kita bisa menemukan berapa coba? 1001 mungkin ya, nggak tahu ya. 1001 prima, Pak. Mungkin nggak tahu ya. Yang itu juga lebih besar dari 1000. Nah, kalau Anda menjawab dengan seperti itu belum membuktikan pernyataan ini.
Kenapa? Karena Anda hanya menjawab untuk suatu kasus, kasuistik, tapi tidak menjawab untuk seluruh N yang universal, yang berlaku universal untuk semuanya. Nah, maka di sini harus diambil sembarang. Maka beberapa literatur menggunakan ini. Kalau bahasa Indonesia biasanya kita menggunakan diambil sembarang N bilangan bulat positif gitu ya. Beberapa dosen atau beberapa orang menghindari kata-kata ini, andaikan atau misalkan, karena ini dikira apa namanya, kita menggunakan pengandaian atau kontradiksi gitu ya. Jadi beberapa lebih banyak menggunakan diambil N sembarang bilangan bulat positif, atau diambil sembarang N bilangan bulat positif gitu ya. Maksudnya N-nya itu diambil sembarang, bukan diandaikan gitu ya. Itu hanya ini aja sih, apa perbedaan rasa saja. Jadi dosen-dosen yang banyak saat ini itu menghindari kata-kata andaikan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi biasanya mereka lebih banyak menggunakan ambil sembarang N gitu ya, bilangan bulat positif. Nah, perhatikan bahwa kita bisa membentuk suatu bilangan bulat X gitu ya. Dari N yang kita ambil tadi, kita bisa membentuk bilangan bulat X ini N faktorial plus 1. N faktorial plus 1 itu kan masih bilangan bulat kan ya. Jadi kita namai X. Nah, X itu kan berarti dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia prima kan. N faktorial plus 1 itu kemungkinan pertama dia prima. Kalau dia prima, maka wis rampung pembuktiannya. Kenapa? Yang diinginkan kan yang penting ada bilangan prima yang lebih besar dari N kan. X yang bentuknya sama dengan N faktorial plus 1 kan jelas lebih besar dari N. Dia terbentuknya aja berdasarkan ini N faktorial kok. N faktorial kan N kalikan di bawahnya terus, kalikan bawahnya terus itu ya. Masih ditambah 1 kan. Berarti jelas bahwa X ini lebih besar dari N. Jadi kalau X ini prima, wes rampung pembuktiannya. Jadi terdapat bilangan bulat prima P yang mana? P yang sama dengan X seperti ini, sehingga P lebih besar dari N. Itu jika X-nya prima. Nah, tapi kan nggak ada jaminan bahwa X yang bentuknya seperti ini selalu prima, bahwa N faktorial plus 1 selalu prima. Maka kemungkinan yang kedua ini, bila X bukan prima, terus bagaimana? Bila X bukan prima, maka X adalah komposit, gitu kan ya. Komposit itu berarti balikannya prima, artinya dia punya bisa difaktorkan menggunakan, kalau dulu mungkin di SMA ada diajari pohon faktor gitu kan ya. Dia bilangan yang bisa difaktorkan, dibuat faktorisasi primanya, itu maksudnya bilangan komposit. Contohnya 4 itu kan bisa dibuat faktorisasi prima. 4, 2 kali 2. Atau 6 misalkan, 6, 2 kali 3. Atau 8 misalkan, 8, 2, masih 4 bagi 2 lagi, masih 2. Berarti 2 kali 2 kali 2. Itu maksudnya komposit seperti itu. Bisa dibuat faktorisasi primanya. Tapi kalau bilangan prima nanti faktornya hanya 1 dan bilangan itu sendiri kan. Jadi bukan komposit. Misalkan 2, ya 2 berarti bagi 2 langsung 1. 3 bagi 2 langsung 1. 5 bagi 2 langsung bagi 5 langsung 1. 7 bagi 7 langsung 1. Itu aja, nggak bisa dibagi bilangan-bilangan prima kecil 2, 3 dan seterusnya kayak gitu ya. Itu bedanya prima dan komposit. Nah, terus kalau dia bukan prima bagaimana? Kalau dia bukan prima berarti dia komposit. Nah, kalau dia komposit dia mempunyai faktor prima, ya. Silakan Anda cek aja semua bilangan komposit pasti kan bisa dibuat faktorisasi primanya. Artinya dia mempunyai faktor prima, gitu ya. Nah, perhatikan bila Y itu lebih kecil dari N, ya. Tapi Y itu lebih besar dari 1. Jadi maksudnya kalau Y itu adalah bilangan di antara 1 dengan N, maka hasil bagi dari X oleh Y, jadi hasil bagi bilangan ini, seandainya dia komposit, kalau dia dibagi oleh Y, maka sisanya adalah 1. Sisa hasil bagi X oleh Y, sisanya 1. Kenapa? Kan bentuknya seperti ini. Bentuknya kan selalu N faktorial plus 1, berarti Y-nya itu kan kemungkinan Y-nya adalah faktornya N. Berarti kalau Y itu membagi X, berarti dia akan menyisakan bilangan 1, punya sisa 1. Gitu ya. Dengan demikian, ini X tidak mempunyai faktor yang kurang dari
N plus 1. Itu ya. Maksudnya gini, kalau X itu terbentuk oleh suatu ini N faktorial plus 1 gitu ya. Kemudian X itu bukan prima, maka dia harus punya faktor prima. Gitu ya. Kalau dia punya faktor prima, katakanlah faktor prima itu adalah Y, yang di antara 1 sampai dengan N, maka ternyata kalau dibagi Y itu, dia tetap akan sisa 1 itu tadi. Nah, artinya X itu tidak punya faktor yang kurang dari N plus 1. Itu ya. Nah, dari sini berarti faktor prima dari X yang bentuknya N plus 1, N faktorial plus 1 itu harus bilangan yang lebih besar dari N. Itu ya. Maksudnya gini loh, Cah. Kalau pembaginya itu, kalau seandainya faktornya itu kurang dari N, itu nggak mungkin. Karena kalau pembaginya itu lebih kecil dari N, berarti kan pembaginya tadi adalah faktor dari N, karena ini terbentuknya oleh N faktorial. Berarti dia bukan pembagi habis. Kalau Y itu bilangannya lebih kecil dari N, nanti dia akan menyisakan 1, berarti tidak membagi habis. Maka bilangan yang mungkin membagi habis bentuk seperti ini adalah bilangan yang lebih besar dari N, itu maksudnya. Jadi ini makanya tadi disebutkan di sini, sehingga faktor prima dari X plus 1, yang bentuknya, faktor prima dari X yang bentuknya N faktorial per 1 itu, dia harus bilangan yang lebih besar dari N. Nah, dari sini berarti jelas bahwa bilangan prima itu P itu lebih besar dari N. Bilangan prima faktornya N faktorial per 1 itu kan bilangan prima tadi. Kan faktor prima. Berarti kan itu ketemu. Faktor primanya adalah faktor prima P yang membagi X bentuk ini tadi. Yang membagi bentuk ini, yang nilainya pasti akan selalu lebih besar dari N. Gitu ya. Karena kalau nilainya lebih kecil dari N, dia tidak akan membagi habis X. Dia akan menyisakan bilangan 1. Itu maksudnya. Jadi, baik X itu X nanti prima maupun bukan prima, tetap aja kita bisa menemukan bilangan prima yang lebih besar dari N. Nah, jika X yang bentuknya N faktorial plus 1 adalah prima, maka bilangan prima yang lebih besar dari N adalah bentuk itu sendiri. Ya. Tapi seandainya ini komposit, maka kita akan menemukan faktor prima dari X. Gitu ya. Yang faktor prima dari X itu pasti juga lebih besar dari N. Itu maksudnya kayak gitu. Silahkan. Itu jadi kita bermain pakai simbol-simbol notasi-notasi seperti ini ya. Kita nggak boleh bermain pakai bilangan. Bilangan itu mungkin untuk memastikan aja, mengecek saja boleh. Di luar pembuktian utama ini, di sini misalkan, ya apa enggak ya, seandainya saya punya 5 misalkan. 5 kebanyakan lah. 3 faktorial misalkan. 3 faktorial berapa itu? 3 kali 2 kali 1 kan gitu ya. 3 kali 2 kali 1 itu berapa? 6. Tambah 1, 7. Jadi kalau N-nya 3, kan yang terbentuk X-nya adalah 7, karena 3 faktorial plus 1. Kebetulan 7 itu adalah sudah prima, maka jelas 7 lebih besar dari 3. Itu ya. Seandainya N-nya 4 misalkan. 4 faktorial berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 24 ya. 24 tambah 1 berapa? X-nya 25. Oh, 25 bukan prima, maka dia bukan bilangan prima lebih besar dari 4. Tapi 25 punya faktor prima. Berapa faktor prima 25? Faktor prima dari 25 adalah 5 kan? Nah, berarti bilangan prima yang lebih besar dari 4 ya faktor primanya 25 tadi yaitu 5. Berarti 5 itu kan masih lebih besar dari 4. Tuh. Maksudnya kayak gitu maksudnya. Jadi entah ini prima entah tidak prima, kita tetap bisa menemukan bilangan prima lebih besar dari N. Kalau ini prima berarti bilangan prima lebih besar dari N ya dia itu sendiri. Tapi kalau ini komposit bukan prima, maka bilangan primanya adalah faktor prima dari ini. Faktor prima dari X ini yang akan jadi bilangan prima lebih besar dari N itu. Itu maksudnya bayangannya kira-kira seperti itu.
Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan dari Anda dulu. Suara saya masih didengar dengan jelas belum? Halo, suara saya masih di Jelas, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. putus apa enggak? Putus-putus apa enggak? Iya, Pak. Lancar ya? Lancar. Iya. Lancar. Sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Enggak ada ya? Baik, kalau enggak ada, saya beri contoh-contoh yang lain lagi. Misalkan ini, nah, ini dulu mata kuliahnya namanya matrik atas ring. Tenang aja, di S1 nggak ada ini. Ini mata kuliah di S2. Itu pun S2 yang ambil pilihan murni aljabar, nanti baru dapat mata kuliah ini ya. Kalau teman-teman yang statistik, analisis itu nggak dapat mata kuliah ini. Lah, dalam matrik atas ring, perhatikan di sini, matrik atas ring itu maksudnya matriks yang entry-entry-nya itu elemen di dalam ring. Nah, ring itu apa toh, Pak? Itu besok belajarnya Anda semester 5 besok. Ring itu suatu struktur aljabar ya. Kita akan punya grup, punya ring, punya lapangan atau field gitu ya. Daerah integral dan sebagainya. Itu adalah apa namanya? Struktur-struktur dalam matematika. Ambil dulu aja, nggak usah terlalu bingung gitu ya. Jadi ring itu terus gambarnya ring itu kayak apa ya? Ya himpunan biasa aja, himpunan bilangan misalkan. Contoh ring itu adalah bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu adalah ring. Kalau contoh lapangan, contoh field itu adalah bilangan real, itu adalah field gitu ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan misalkan seperti ini, pernyataan seperti ini. Ini dalam bentuk kuanter ya, bahwa untuk setiap A, B, A, B, berarti ini dua buah elemen di dalam apa? Dua buah elemen di dalam M dalam kurung R. Nah, ini maksudnya matriks atas ring R. Jadi matriks yang entry-entry-nya adalah suatu bilangan real R. Ya, sorry. Matriks yang entry-entry-nya adalah suatu bilangan di dalam ring R itu ya. Katakanlah dia bilangan bulat itu aja. Maka berlaku ini A plus B harus sama dengan B plus A, gitu ya. Lah bagaimana pembuktiannya? Ini ada yang kurang, mohon maaf. Ini harusnya kita awali dari gini dulu. Ambil sembarang atau sebarang, ini masih kontroversi ini. Yang benar apakah sembarang, apakah sebarang? Anda silakanlah, Anda pakai sebarang boleh, Anda pakai sebarang boleh. Karena ini masih debatable, nggak selesai-selesai ini yang benar yang mana. Kita ambil sembarang apa yang mau dibuktikan. Yang dibuktikan di sini memuat dua buah elemen, maka kita mengambil dua itu juga. Jadi kita mengambil sembarang dua ini. Kita ambil sembarang A dan B elemen M2R gitu ya. Baru misalkan ada D dan B itu apa? Misalkan A-nya misalkan A-nya itu ini dan B-nya sama dengan ini. Jadi ini penjelasan. A dan B-nya yang kita ambil tuh yang kayak gimana sih? Lah yang kayak gini. Jadi kita mengambil dua elemen di dalam matriks atas ring ini, yaitu A bentuk seperti ini. Pak, bentuknya sangat aneh Pak. Nah, karena di sini tidak diketahui M-nya ukuran berapa. Berarti ini ukurannya bebas. Ukurannya kita anggap M kali N gitu ya. Kalau ini dikasih indeks seperti ini, M2R indeks seperti ini. Sorry. Ini. Berarti ini matriks berukuran 2 kali 2 biasanya. Kalau ini indeksnya diganti 3 gini, maka ini biasanya adalah matriks berukuran 3 kali 3. Tapi kalau indeksnya sudah dalam bentuk perkalian, seperti ini misalkan, berarti ini matriks, ini adalah himpunan matriks-matriks berukuran 3 kali 2. Ini berarti ukuran himpunan matriks-matriks berukuran 3 kali 1. Yang ordonya 3 kali 1. Tapi kalau cuma 3 tok gini berarti ini adalah himpunan matrik-matrik persegi berukuran 3 kali 3. Ini matrik-matrik persegi berukuran 2 kali 2, itu ya. Nah, kalau cuma M, R gini aja, berarti ini matrik sembarang, matrik apapun pokoknya. Dengan ukuran berapapun. Nah, karena yang ingin kita buktikan adalah penjumlahan dua matrik, maka meskipun kita mengambil sembarang,
dia ukurannya harus sama kan, MN, yang B juga M kali N. Kenapa Pak? Karena kalau nggak sama kan nggak bisa dijumlahkan, itu sudah syarat dalam penjumlahan matrik, dia harus sama dulu gitu ya. Maka A dan B yang kita ambil harus sama, A-nya adalah ini, ukurannya M kali N, berarti A11 dan seterusnya sampai dengan A1N, ke bawah dan seterusnya sampai dengan M kali 1, pojok sini sampai dengan AM kali N. Jadi ini Pak, tengah-tengahnya ini berapa ya, nggak tahu, tergantung M dan N-nya berapa gitu ya. Tapi yang jelas antara A dan B ukurannya sama. Nah, ini kan berarti sangat general sekali. Artinya kalau kita terbukti untuk dua matriks ini mewakili semua matrik yang lain. Berarti matrik apapun dia akan terpenuhi juga kalau ini terpenuhi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pembuktiannya, kalau kita sudah mengambil ini, maka kita jumlahkan di sini. A tambah B. A tambah B berarti kan definisinya seperti ini. A-nya ini tadi, B-nya ini ditambahkan di sini. A tambah B ini. Lah, B definisi oleh penjumlahan matrik. Penjumlahan matrik berarti menambahkan entry-entry-nya gitu kan ya. Berarti kan A11 tambah B11. Dan seterusnya ini A1N tambah B1N. Di sini AM1 tambah BM1. AMN tambah BMN gitu ya. Ini definisi dari penjumlahan matrik. Nah, kemudian ini ke bawah, karena ini adalah bilangan bulat, karena bilangan bulat itu berlaku, ini belum tentu bilangan bulat, tapi ini yang jelas ini ring ya. Karena ini adalah elemen ring, dan ring itu adalah pasti elemennya berlaku komutatif, entry-nya, maka bilangan di dalam ini boleh kita balik. Jadi ini ada alasannya sebenarnya di sini. Kenapa A11 tambah B11 boleh dibalik menjadi B11 tambah A11? Pak, kenapa nggak langsung membalik ini aja, Pak? Ini langsung dibalik ke sini, ini balik ke sini. Nah, itu nanti terlalu bypass. Alasannya kurang ilmiah, karena itu yang justru ingin dibuktikan, langsung balik langsung piye gitu kan ya. Nah, ini langsung dibalik gini, misalkan gini, Pak, kenapa nggak langsung gini aja? Ini sama dengan langsung iki. Langsung ini pas ini misalkan. Ini orang-orang yang suka instan gitu misalkan. Sini, Pak, gini aja Pak, mendingan itu misalkan ada. Dari sini langsung ini Pak, tukar tempatnya. Langsung sama dengan B plus A. Ini Anda pinter tapi pinter ngapus ya, enggak ya. Maksudnya ini, Anda terlalu mengambil jalan yang sangat instan tapi tidak ilmiah gitu kan ya. Ini tuh justru yang ingin dibuktikan, kenapa ini bisa dibalik gitu kan ya. Kok langsung buat gini itu ya, ini terlalu cepat, terlalu shortcut gitu kan ya. Harus ada langkah-langkah yang lebih ilmiah. Yang lebih ilmiah bagaimana? Dijabarkan dulu gitu kan ya. Jabarkan dulu menurut definisi penjumlahan ini menjadi ini dulu kan ya. Nah, ini kesini itu ada alasan ilmiahnya, tidak ngawur. Kenapa? Karena tadi adalah ini matriknya matrik atas ring R. Berarti entry-entry-nya ini adalah entry-entry di dalam elemen di dalam ring R. Lah, ring R, ring itu terhadap operasi penjumlahan pasti dia komutatif, itu alasannya. Karena elemen-elemennya komutatif, makanya ini boleh dibalik. A11 tambah B11 menjadi B11 tambah A1. Dan seterusnya. Ini ya, A tambah B semuanya menjadi B tambah A. Nah, baru kalau sudah terbalik ini entry-nya, boleh dipecah lagi, gitu kan ya. Menjadi dua buah matrik lagi. Ini B yang di depan, A-nya di belakang, baru yang depan itu B, yang belakang itu A. Baru ini terbukti, itu ya. Itu langkahnya. Caranya seperti itu. Bukan dengan langkah yang shortcut tadi itu. Itu ya. Itu kalau kita ingin membuktikan pembuktian pernyataan berkuantor. Ini kan ada kuantornya. Untuk setiap A, B, elemen MR, matriks atas ring R, A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi berlaku sifat komutatif. Maka yang pertama dilakukan adalah ini tadi ya, hati-hati ya. Ambil sembarang A, B. Besok jangan pakai garis miring gini ya, salah satu aja. Anda pilih pakai sebarang atau Anda boleh pilih pakai sembarang, silahkan. Silahkan ya. Jadi ambil sembarang A, B, elemen MR itu. Nah, Anda jabarkan dulu A dan B yang Anda ambil tadi apa.
Karena MR itu adalah matriks atas ring, ya ini nyatakan dalam bentuk matriks. Kadang-kadang kita ingin membuktikan dalam bentuk vektor, maka ini A-nya nyatakan dalam bentuk vektor, ini juga dalam bentuk vektor. Vektor apa? Vektor tergantung himpunannya ini. Tergantung himpunannya ini apa? Kita jabarkan. Kalau ini R pangkat 3, berarti ini vektor di ruang dimensi 3. Kalau ini R pangkat 2, berarti dia vektor di ruang dimensi 2, itu aja. Jadi tergantung dari himpunannya apa gitu ya. Karena ini himpunannya adalah matriks atas ring R yang tidak diketahui ukurannya, maka di sini dinyatakan dalam bentuk general. Ukuran yang sangat universal, yang sangat umum, yaitu M kali N gitu ya. Itu kira-kira yang pertama harus dilakukan, baru setelah itu adalah jabarkanlah. Lah, ini hati-hati juga menjabarkan ini. Kalau Anda menjabarkan kesamaan dua ruas seperti ini, ruas kirinya A plus B, ruas kanannya B plus A, Anda harus berawal dari ruas kiri, jabarkan, kemudian dengan sekian langkah-langkah logis ini, yang konstruktif seperti ini, ketemu ruas kanan. Gitu. Nah, dulu kakak-kakak tingkat Anda, dan mungkin juga suatu saat Anda, kalau nggak diingatkan itu akan salah itu, Anda akan langkahnya akan seperti ini nanti. Ini sering terjadi ya. Nanti akan seperti ini. A plus B misalkan sama dengan B plus A. Jadi berawal dari seperti ini. Bawahnya ekuivalen misalkan. Ekuivalen ini ditambah ini misalkan. Ini nanti sini dikasih, atau ini Irfan sama Java apakah dulu yang termasuk seperti itu atau tidak. Gitu ya. Semoga nggak termasuk yang seperti itu, atau mungkin iya. Ya, jadi ini contoh yang salah. Ini salah. Yang bawah yang maksudnya. Yang bawah ini salah. Langsung gini nanti. A tambah B sama dengan B tambah A. Harus dijabarkan seperti ini. Ini sama dengan ini. Ini kurang lebar. Nah, ini. Terus bawahnya lagi di sini Anda terus langsung nanti gini, ekuivalen lagi dengan apa ini nanti. Ini sama dengan ini, misalkan. Ini ada dulu sering sekali. Ini kejadian tiap tahun selalu terulang. Selalu terulang seperti ini. Aduh, sorry. Ini. Jadi berawal dari ini dulu, A tambah B sama dengan B tambah A. Terus ini ekuivalen, ini tambah ini sama dengan ini tambah ini. Terus ini tambah ini sama dengan ini tambah ini. Terus terbukti. Terus piye maksudnya gitu kan ya? Ini bukan membuktikan, ini Anda menjabarkan itu ya. Karena sejak awal itu Anda sudah mengatakan itu sama. Jadi kalau Anda ingin membuktikan kesamaan dua ruas seperti ini, berawallah dari ruas kiri, Anda jabarkan. Nah, ternyata yang langkah terakhir adalah ruas kanan. Maka ini terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanannya B sama dengan BA. Kalau langkah awal sudah seperti ini ya, ini bukan pembuktian namanya. Langsung A plus B sama dengan B plus A. Di bawahnya langsung ini. Loh, ini sejak awal berarti Anda sudah mengatakan dia sama, bukan membuktikan dia, bukan ingin membuktikan, tapi sejak awal Anda sudah diketahui sama dulu gitu kan ya. Ini langkah yang salah. Itu ya. Hati-hati di situ yang kesalahan yang sering kali terulang sama kakak tingkat Anda, semoga Anda nggak mengulangi lagi. Ini yang merah ini langkah yang salah. Itu yang contoh lain pembuktian kalimat berkuantor apabila yang ingin dibuktikan adalah kesamaan dua ruas seperti ini, misalkan A plus sifat komutatif seperti ini. Nah, saya kasih lagi contoh yang lain lagi. Misalkan ini dulu tugas ring polinomial. Anda masih mendengar suara saya? Halo? Masih, Pak. Lancar ya? Iya. Oke. Misalkan ini. Kalau ini adalah penyelidikan apakah suatu polinomial Rx
plus dan dot itu merupakan ring atau bukan, gitu ya. Ini nanti panjang. Untuk menyelidiki bahwa dia ring atau bukan itu harus diselidiki banyak sifat ini, banyak sifat. Gitu. Saya hanya akan mengambil menyuplik satu bagian saja. Di antaranya adalah akan dibuktikan bahwa dia grup abelian. Saya nggak akan juga membuktikan seluruh grup abelian. Di dalam pembuktian grup abel itu adalah grup yang komutatif. Dia harus dibuktikan yang pertama itu tertutup, gitu ya. Operasinya biner. Biner itu operasi yang tertutup dan well defined. Nah, bagaimana apa yang dimaksud tertutup itu adalah ini, ya. Yang dikatakan operasinya tertutup, operasi penjumlahan itu tertutup dalam himpunan Rx itu maksudnya ini. Apa ini maknanya? Untuk setiap f, g, untuk setiap f, g, elemen Rx itu adalah simbol untuk polinomial. Polinomial itu adalah suku banyak. Lu Anda pernah ya? Suku banyak waktu di SMA dulu itu ya. Nah, kalau Fg itu adalah elemen dari suku banyak Rx ini, maka F plus G itu harus tetap di dalam Rx itu. Itu yang dimaksud dengan tertutup. Maksudnya tertutup itu berarti Anda punya dua buah elemen di dalam himpunan. Kalau dua elemen itu dikoperasikan, hasilnya harus tetap berada di dalam himpunan itu. Itu maksudnya tertutup. Hasilnya tidak keluar dari himpunan itu. Itu yang dimaksud tertutup. Kalau Anda punya manusia, dioperasikan dengan manusia, nah itu ya, harus melahirkan, gitu ya, harus hasilnya suatu manusia lagi dalam himpunan manusia lagi. Tidak boleh jadi setan, ya, tidak boleh jadi binatang, nah, itu nggak boleh. Kalau menjadi setan atau menjadi binatang itu namanya tidak tertutup. Sederhananya begitu, sederhananya. Kalau Anda punya air ditambah dengan air, maka hasilnya harus air juga, himpunan air juga. Kalau ada air, Anda tambah air hasilnya minyak, nah itu nggak tertutup, gitu ya. Maksudnya kira-kira seperti itu. Nah ini juga gitu. Untuk setiap polinomial Fg, dua polinomial Fg elemen Rx, F tambah G harus polinomial Rx juga, di dalam Rx juga. Maka ini, kalau ada kata-kata kuantor ini, kuantor universal untuk setiap, maka yang pertama kali dilakukan adalah ini, ambil sembarang. Ambil sembarang F dan G elemen Rx. Ini harusnya dijabarkan lagi sih, ini kurang ini ya, sorry. Harusnya kurang ini, harusnya misalkan F-nya apa, G-nya apa, itu harusnya. Sini, F-nya itu ini. Kalau mau lengkap ya. F-nya ini dan G-nya. Ini bukan polinomial biasa sih, ini polinomial yang lebih rumit lagi sih. Bukan suku banyak biasa ya, karena ini suku banyaknya terbentuk koefisiennya itu oleh ini. Koefisiennya oleh suatu fungsi f. Jadi koefisien dari konstanta, koefisien x pangkat 1, koefisien x pangkat 2 itu diperoleh dari suatu nilai bilangan bulat yang dimasukkan ke fungsi f. Jadi f0 dimasukkan ke f apa menjadi koefisiennya 1. 1 dimasukkan ke f hasilnya apa menjadi koefisiennya x. 2 dimasukkan ke f apa menjadi koefisiennya x kuadrat itu ya. Jadi ini polinomial yang tidak biasa, tapi nggak apalah. Ada anggap ini polinomial biasa itu aja nggak apa-apa. Ini yang penting adalah langkahnya ya. Jadi ini f-nya itu ini, sigma ini, g-nya adalah sigma ini. Lah nanti f plus g itu ya. By definisi itu kita akan peroleh ini sigma fi plus gi x pangkat i itu ya. Ini diperoleh dari mana? Ini harusnya nggak boleh langsung ini juga sih. Ini harusnya dia juga harus dijabarkan. Jadi saya salah ya ngerjakan tugas ini. Baru sadar sekarang salahnya. Harusnya ini ditambah ini. Sama dengan ini. Nah, harusnya gitu. Perhatikan F plus G double sama dengan ini. Perhatikan F plus G itu sama dengan berarti ini polinomial pertama tambah polinomial kedua. Terus karena ini sigmanya sama-sama punya X ini ya,
dan X-nya tidak berjalan, yang berjalan kan indeks I-nya, maka X-nya bisa dikeluarkan. Maka menjadi ini, sigma Fi plus Gi ini, I-nya berjalan dari 0 sampai N, dalam kurung, jadikan 1, dikalikan X pangkat I. Nah, Fi plus Gi ini kita ubah menjadi suatu HI, gitu ya. Karena Fi itu bilangan, Gi itu bilangan, anggaplah hasilnya adalah HI untuk setiap I-nya. Jadi untuk ini, HI-nya adalah Fi plus Gi, gitu ya. Nah, ternyata ini kan masih polinomial. Ini masih polinomial di dalam Rx, gitu ya. Maka ternyata terbukti bahwa polinomial F tambah polinomial G hasilnya masih suatu polinomial. Dengan demikian terbukti bahwa F tambah G adalah tetap elemen di dalam polinomial Rx ini. Itu maksudnya pembuktian tertutup. Membuktikan bahwa dua buah elemen ditambahkan tetap berada di dalam himpunan itu, tidak keluar dari himpunan itu ya. Itu contoh-contoh contoh-contoh pembuktian pernyataan yang berkuantor itu. Anda bisa cari nanti banyak ya, saya kira contoh-contoh lain dalam buku-buku aljabar